Ambun fima bainaka wa bainallahi ta'ala wa dzambun fima bainaka wa bainal abdi. Jadi manusia ada dua macam. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir. Mukmin pun ada dua. Ada yang taat, ada yang maksiat. Yang maksiat pun ada dua macam maksiat. Ada yang maksiat dengan Allah semata-mata. Ada yang maksiat terikat dengan kesalahan kepada manusia. Artinya dosa dengan Allah atau dosa dengan manusia. Yang berbuat dosa pun ada dua macam. Ada yang taubat, ada pula yang tidak taubat. Maka yang kita bicarakan pada malam ini, orang yang berbuat dosa, baik dengan Allah ataupun dengan manusia, kemudian diiringi dengan taubat. Maka dosa terbagi dua. Yang pertama dzambun fima bainaka wa bainallah. Dosa yang ada ia di antara engkau dan di antara Allah, yaitu dosa dengan Allah. Yang kedua dosa yang ada ia di antara engkau dan di antara segala hamba. Cara taubatnya, amat dzambul ladzi bainaka wa bainallah fataubatuhul istighfaru bil lisan wan nadamu bil qalbi wal idmaru alla ta'ala yabrahu min makanihi hatta yaghfirallahu lahu illa ayyatruka syai'an minal fara'idhi fala tanfa'uhu taubatu malam yafdi ma fatahu Tuma yandamu wa yastaghfiru. Adapun dosa alladzi yang ada ia di antara engkau dan di antara Allah Ta'ala, niscaya maka bermula taubatnya itu istighfar dengan lisan dan menyesali dengan hati dan berniat bahwa tidak akan kembali. Itu dosa dengan Allah. Syaratnya istighfar dengan lisan, sesali dengan hati, berjanji bahwa tidak akan pernah mengulangi. Maka jika berbuat ia akan demikian, niscaya tetaplah ia daripada tempatnya sehingga mengampuni oleh Allah baginya. Apabila ketiga syarat ini telah dia penuhi, maka pasti taubat itu diterima oleh Allah. Kecuali bahwa meninggalkan ia akan sesuatu daripada fardu. Dosa kaitan dengan meninggalkan salat atau meninggalkan puasa, fala tanfa'uhu taubah, maka tidak bermanfaatlah taubat kepadanya selama tidak menunaikan iyama yang telah luput ia akannya, kemudian menyesali dan istighfar. Apabila dosa itu berkenaan dengan meninggalkan kewajiban, kewajiban itu wajib diqadha. Apabila kewajiban itu belum diqadha, maka dia belum termasuk ke puasa wajib qadha. Dan adapun dosa yang ada di antara engkau dan di antara hamba, famalam tardahum la tanfa'uka taubatu hatta yuhalliluka. Maka selama tidak meridai
ia akan mereka niscaya tidak bermanfaat engkau oleh taubat. Selama tidak engkau cari ridha akan mereka, niscaya tidak bermanfaat engkau oleh taubat, sehingga menghalalkan mereka akan engkau. Kalau dosa dengan manusia, kaitan harta kembalikan. Berbuat zalim, minta halal. Apabila orang yang kita zalimi belum memaafkannya, sama dengan taubat kita belum diterima. Jadi dosa dengan manusia, hubungan dengan manusia, terlebih dahulu minta halal kepada manusia. Manusianya hana ipu halal, hana ipu maaf, maka Allah pun tidak memaafkannya. Ini terpaham putra. Lebih parah dosa dengan manusia daripada dosa dengan Allah. Waruya an ba'di tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum. Sebahagian tabi'in berkata mereka, innal mudniba yadhnabu fala yadhalu nadiman mustaghfiran hatta yadkhulul jannah. Sesungguhnya orang yang berdosa, yang senantiasa terbayang-bayang dosanya, maka senantiasa ia itu nadiman, menyesali atas segala dosa yang telah dilakukan, mustaghfiran, sekaligus dia itu memohon ampun kepada Allah, hatta yadkhulal jannah, sehingga masuk ia akan surga. Artinya orang yang berbuat maksiat, kemudian maksiat itu akan senantiasa menghantui kehidupannya, lalu dia menyesal, bertobat kepada Allah, maka orang yang berbuat maksiat seperti itu akan masuk surga. Fayaqulu syaitan, ketika orang yang taubat daripada maksiat tersebut masuk surga, fayaqulu syaitan, ketika itu syaitan berkata, ya peristiwa di akhirat belum terjadi, bahwa ahli maksiat kemudian taubat lalu dipersilakan masuk dalam surga. Apa kata syaitan? Ya laitani, wahai celakalah diriku, lima auqa'u fih, kenapa aku campakkan dirinya itu dalam maksiat. Artinya sia-sialah aku dalam menggodanya, karena setiap dosanya telah diampuni. Wa dzukira an Abi Bakar Al-Wasyati, disebutkan pula daripada Abi Bakar Al-Wasyati bahwa sungguh beliau berkata, at-ta'ni fi kulli syai'in husnun illa fi thalathi khisalin. Santai, bermula santai pada setiap menghadapi sesuatu itu lebih baik, kecuali pada 3 perkara. Dalam setiap masalah hendaknya dengan santai kita nyotangani. Cuma nalia perkara yang hanggebi santai. Nalia perkara dalam menghadapinya tidak boleh santai. Yang pertama, indah waktu salah, melakukan salat ketika sudah masuk waktunya, hendaknya bersegera. Apalagi katanya yang pemula-pemula, ngenya entuk-entuk takut hanali. Yang kedua, wa inda dafnil mait, ketika ada orang meninggal dikebumikan, itu segera. Yang ketiga, wa taubatu indal maksiyah, taubat ketika telah melakukan dosa, taubat ketika telah melakukan kesalahan, segera taubat. Karena usia hanatun ya sabab bubagah-bagah. Wa qala ba'dul hukama, berkatalah sebahagian ulama ahli hikmah, innama ta'arifu taubatar rajuli fi arba'ati asya.
Hanya saja dikenali taubat seseorang itu telah diterima oleh Allah fi arba'ati asya, pada 4 perkara. Apabila 4 perkara ini sudah dimiliki oleh orang yang taubat, berarti taubatnya sudah diterima oleh Allah. Menyegalamna peut bohnya berarti taubatnya galam diterima oleh Allah. Teh 4 perkara. Yang pertama, ayam saka lisanuhu minal fuduli wal ghibati wal kizbi, bahwa menahan ia atau tertahanlah lidahnya daripada berbicara yang sia-sia, dan daripada ghibah, mengupat, dan daripada kizbun, sulit. Jadi orang yang taubat kan terjaga lidah daripada 3 ucapan tersebut, pertanda taubat jika diterima oleh Allah. Yang pertama, hana li galak pegahabah bohye terubuh, hana galak li. Hana li bak duk-duk akan pegah bro putuh bohye terubuh hana. Sekiranya omongannya tidak bermanfaat untuk akhirat, sedikit tidaknya bermanfaat untuk dunia. Berbicara yang tidak bermanfaat, hana li disenangi. Yo tanda akan diterima taubat. Yang kedua, tidak lagi senang mengupat, fitnah dan sebagainya. Yang ketiga, tidak lagi senang menipu. Kita pun haitun le jantung. Wate ini pegah haba-haba yang kon, haba-haba yang sulit, jiwanya tidak menerima. Yo tanda urang kagak terima taubat. Yang kedua tandanya, alla yara li ahadin fi qalbihi hasadan wala udwatan, bahwa lenyaplah bagi seseorang dalam hatinya sifat dengki dan sifat permusuhan. Artinya tidak ada seorang pun yang dia musuhi. Yang dia musuhi cuma syaitan. Tidak ada seorang pun yang terbesit di dalam hatinya timbul sifat iri dengki, hana. Nah iri kegak hana. Nyo tanda urung kagak terima taubat. Bahkan dianya itu akan merasa dirinya lebih hina daripada orang lain, yang mungkin orang yang menganggap bahwa orang lain itu adalah hina. Nyo tanda urung kagak terima taubat. Hana merasa sombong, hana merasa angkuh. Nyo tanda urung kagak terima taubat. Yang ketiga, ayyufariqa ashabas su', dia memisahkan diri berteman dengan orang-orang ahli maksiat. Tidak lagi senang berkawan dengan orang-orang yang ahli maksiat. Hana galak. Kan hana itu nunggu. Nyobek salah anda. Ketika ditegur tetap menerima tegur sapa. Hanle imu akrab lagi awai. Pakon, karena hatinya khawatir. Takut-takut seandainya dia berteman kembali dengan ahli maksiat, dia akan jatuh kembali dalam maksiat. Dia akan juga. Karena hatinya khawatir, bahkan khawatir karena dia merasa saya ini adalah orang yang lemah iman. Lunyo urang bagah terpengaruh. Menyelum mengon ngaji lupa kerap ngaji takut mutamarulah lam. Dia khawatir terhadap diri sendiri, bukan menganggap orang lain hina, bukan. Kemudian yang keempat, tanda orang telah diterima taubat oleh Allah, ar-rabi'u ayyakuna musta'idan lil mauti nadiman mustaghfiran lima salafa min dunubihi mujtahidan ala ta'ati rabbih. Dia senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematian, selalu taat kepada Allah. Dan dia selalu menyesal atas segala maksiat yang pernah dia lakukan. Ketika dia mengingat kembali, dia akan senantiasa menyesal. Pakon ruhlun kena. Pakon ruhlun ya Allah, pakon. Dia selalu menyesali. Dan mustaghfiran, akan senantiasa mulutnya mengucapkan istighfar, memohon. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Dan mujtahidan ala ta'a rabbih. Dia berengi dengan senantiasa taat, bersungguh-sungguh taat kepada Allah Ta'ala. Untuk mulut istighfar, hati menyesali, tetapi semayang golong, puasa golong na taat.
Yang golom tanda. Jadi orang yang diterima taubat, dia itu akan bersungguh-sungguh, mujahadah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, waktu diingat maksiat, geli ke derawa. Geli tu orang ingat pakon roh tak buat roh tanya. Andai kata menyejepu oleh manusia, masya Allah cukup malayat. Yang tanda urung kang terima taubat. Waqilah dan dikatakan li ba'dil hukama, artinya pernah ditanyakan kepada salah seorang ahli hikmah, hal litaibi min alamatin ya'rifu annahu qubilat taubatuhu, adakah orang yang telah diterima taubat itu dikenali tanda-tandanya? Qala na'am, ya. Alamatuhu arba'atu asya. Jawab beliau, tanda orang telah diterima taubat oleh Allah itu ada 4. Awaluha, yang pertama, ayyang qati'a an ashabisu. Sama lagi benar. Dia akan mengakhiri bersahabat dengan orang-orang ahli maksiat. Wa yurihim hibatan min nafsihi. Dia melihat mereka itu takut terhadap dirinya. Wa yukhalitus salihin. Dan dia akan berteman dengan orang-orang yang saleh. Bahkan haimangan dengan ahli maksiat, khawatir. Takut-takut dia akan terjerumus kembali dalam maksiat yang sama. Sawasi imangat dengan urung-urung ta'an. Dengan urung-urung saleh. Patar empat urungnya. Lah masjid nunggu mungkin lambat saya. Majlis-majlis ta'lim nunggu. Yang kedua kata beliau, ayyakuna munqati'an min kulli dzambin wa muqabbilan ala jami'i ta'at, ala jami'i ta'ati. Bahwa ada ia itu pasif, memutuskan daripada setiap dosa dan aktif ia di atas sekalian taat. Kan artinya hanali terjerumus dalam dosa. Hanali aktif dalam bidang dosa. Menyeberakan bos buntut. Hai gino nai pegah-pegah bah buntut tapi hanali beliau buntut. Menyeberakan mungkin anggota begal lah musuh menang. Gino hanali ruka anggota. Hai pegah-pegah nah mentau. Kapasif hanali aktif. Hosin aktif ala jami'i ta'at, di atas sekalian bentuk amal yang saleh. Sekecil apapun bentuknya. Yang ketiga kata beliau, ayat dhahaba farhud dunya kulluha min qalbihi wa yara hadanal akhirah kulluha daiman fi qalbihi. Yang ketiga bahwa hilanglah rakus dunia, tiap-tiapnya dunia di dalam hatinya, dan melihat ia akan duka cita akhirat tiap-tiapnya daiman fi qalbi, berkekalan dalam hatinya. Hati hanali terikat dengan dunia. Hose diikat hati dengan akhirat. Pakiban ke dalam kubur tu. Mampu lon jawab pertanyaan mungkar wa nangkia. Pakiban lon bak watan lon cok buku amalan tu. Pakiban keadaan lon di padang mahsyar. Jadi hatinya senantiasa mengingat kegundahan-kegundahan akhirat. Kedunya hanatan mempermulih. Dan yang lega pakai ban menurut drone Pu Anies Baswedan, Pu Prabowo. Hong kakatau kedahan ke gede. Nyolong drawalungnya halang tepu mendrawalung filmnya. Akhirat pakai ban nanti. Jadi tidak lagi rasa peduli terhadap dunia hanale permun. Maka jaringan model lagi yon. Jaringan. Warabi'u, yang keempat, ayyara nafsahu farighan amma dhaminallahu ta'ala lahu minar rezeki mustaghilan bima amarabih. Dia melihat akan hatinya mantap daripada apa yang ditanggung oleh Allah Ta'ala baginya daripada rezeki, lagi sibuk ia dengan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Artinya mantap. Rezeki kali ditanggung oleh Allah Ta'ala. Lon hanale sibuk fikir rezeki. Pusi sibuk apa yang telah diperintahkan Allah kepadaku.
Artinya dalam setiap waktu dia menyibukkan diri dengan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Hanale sibuk gudanya hanale. Hanale pikirnya singa apa pajo atuk pak kucok. Hanale rezeki telah ditanggung oleh Allah. Mantap hatinya. Nyo tanda urang kang terima taubat dong. Nyo tak nyo tang hanaru dah nyo nemu sang dam. Aduh aju-aju yo. Nyo ora hanaru dah nyo ndam. Mudah-mudahan roh hukum mudah-mudahan. Fa idza wujidat fihi hadhil alamat, apabila diperdapatkan pada seseorang ini tanda, fahuwa minal ladzina qala Allah taala, maka dianya itu termasuk kepada orang-orang yang berfirmanlah Allah taala fi haqqihim, pada hak mereka. Apa firman Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 222. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai ia akan segala orang-orang yang bertaubat dan mencintai ia akan orang-orang yang telah membersihkan diri. Di orang yang kalengkap syaratnya wadengku, nyokonyo yang dimaksud dalam ayat Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang telah membersihkan diri daripada maksiat. Sehingga keistimewaannya apa? Wajaba lahu 'alan nasi arba'atu asya. Yang pertama, orang yang telah melakukan taubat dan taubatnya telah diterima oleh Allah, wajiblah baginya di atas manusia oleh 4 perkara. Artinya dia akan memperoleh daripada manusia 4 kebajikan dari manusia. Yang pertama, orang-orang yang telah melakukan taubat tersebut, awaluha ayyuhibbuhu fa innallaha ta'ala qad ahabbahu, bahwa mencintai mereka manusia akannya karena Allah Ta'ala sungguh cinta kepadanya. Orang yang telah melakukan taubat dan taubatnya telah diterima oleh Allah karena lengkap syaratnya, orang tersebut akan selalu dicintai oleh manusia. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, semua manusia akan cinta kepadanya. Pakon, karena setiap orang yang Allah cintai, pasti Allah itu akan dicintai oleh manusia. Hoyang kerja, senang gop nunggu. Menyahli maksiat, hoyang tajak, hoyang taduk, muruk gop nunggu. Memang tika menang. Yang kedua, keistimewaan yang akan dia dapati daripada manusia, ayyahfidhuhu bid-du'ai ala ayyasbitahullahu ala taubah, bahwa memelihara mereka manusia akannya dengan doa di atas, bahwa menetapkan akannya oleh Allah di atas taubat. Orang yang kataubat, ya pasti manusia umumnya akan memohon, ya Allah, mudah-mudahan anak mudanya yang kataubat pun tetap, ya Allah, dalam taubat. Mudah-mudahan beliau yang kataubat pun tetap, ya Allah, dalam taubat. Senang kok kadang. Bahkan didoakan agar beliau itu wasiqah dalam taubatnya. Yang keistimewaan yang akan didapati oleh orang taubat daripada manusia. Bukan daripada Allah, daripada manusia. Dari Allah la ilmu dek. Wasalis yang ketiga, alla yu'iruhu bima salafa min dunubih, bahwa melupakan mereka manusia akannya dengan apa yang telah dia lakukan daripada dosanya. Semua dosa yang telah dia lakukan, semua manusia pun akan melupakannya. Menyenau rencikot, pun berdoa ke ji, jangan kenurun pubul mati, yang kakak ke orang ji, kai tobat ini. Berapa kali bengkau keli, yang nak terawayan, so yang anak ya. Jadi semua manusia melupakan setiap maksiat ataupun dosa yang pernah dia lakukan. Yang terakhir, yang keempat, ayyuminahu minal khaufi qabla ayyakhruja minad dunya,
Dokon, kamlingke. Yang keempat, ayyujalisuhu wa yudzakiruhu wa yu'inuhu. Manusia akan mendekati mereka akan dirinya dan menyebut-nyebut mereka akannya dan membantu mereka akannya. Orang yang taubat didekati oleh manusia. Disenangi tempat. Dan akan dipegah-pegah dengan subhanallah hantu jalla tu beliaunya. Menyatakan dan beliau ma'fir raji hantu jalla. Tatu mensabuh badan. Parang gebah mensabuh jalan. So yang merumpak getak. Bacun mencukeh ketumbuk le juga. Masya Allah. Tapi jenau. Tiap subuh ganyan azan. Tiap wate ganyan dalam zikir. Ya, kan itu pegah lego. Dan akan dibantu tu. Dekedi rubah. Masya Allah. Bagah-bagah itu bodoh lego. Tapi cimanya ahli maksiat lihat tak mabuk rubah Honda igi lihat tiga jak joleh. Masa permun dulu. Ahli taubat. Kemudian wa yukrimuhullahu ta'ala bi arba'a karamati, dan Allah akan memuliakannya dengan 4 kemuliaan. Orang yang taubat Allah akan berikan keistimewaan kepadanya. Manusia pun akan memberikan keistimewaan kepadanya. Apa keistimewaan ataupun kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang taubat? Yang pertama, ayyukhrijahullahu ta'ala minadz dzunubi ka'annahu lam yadnub qattun. Allah akan mengeluarkannya daripada dosa seolah-olah dia tidak pernah berdosa sekali-kali. Artinya Allah bersihkan dirinya daripada dosa. Yang kedua maksud hadis, at-taibu minadz dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertobat daripada salah dan dosa bandingan seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang yang taubat bersih daripada dosanya seperti dia hari lahir daripada rahim ibunya. Subhanallah. Yang kedua dalam keistimewaan yang akan Allah berikan, ay yuhibbahullahu ta'ala, Allah akan senang kepadanya. Yang ketiga, Allah yusallita alaihi syaitan wa yahfaduhu minhu, bahwa tidak dapat menguasai setan di atasnya, Allah akan selalu memelihara dirinya. Haile godali setan. Orang yang taubat dengan taubat nasuha, nyohan mampulih digodali setan. Berbagai macam arah, berbagai macam cara, berbagai macam metode hal berhasil. Paling-paling wate gedinga bisikan, hai, baik li kasah engkon katip jera aku awai. Nagalak kuliah tranyan. Ya, nagalak. Maka timbullah bahasa. Bahasa. Ganyan hanalila maksudnya kabosan. Kita nyokot. Baru dah mulai. Ya, karena bahasanya. Igok kabosan ni. Maka orang yang taubat daripada maksiat, yang dengan taubat nasuha, Allah akan menjaganya. Sehingga syaitan tidak mampu menggoda. Ya, negara. Yang terakhir, yang keempat. Bahwa dia itu aman daripada kekhawatiran hati ketika bahwa keluar ia daripada dunia. Orang yang taubat sebesar apapun maksiat, maka Allah hilangkan rasa kekhawatiran ketika dia menghadapi kematian. Hana khawatir. Berat sakit, ikut lego, masya Allah berat sakit. Allah, ego berat lom. Mampaki bandemannya. Hana yon kemati. Allah, saya hana mati. Ya. Jadi rasa kekhawatiran dalam hatinya hilang. Dia sabah keistimewaan itu. Hana wihu, hana gundah katanya. Kenapa demikian? Li'annahu azza wa jalla qala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tanzilu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, ayat Fusilat, ayat 30 surat Fusilat. Karena bahwa detik-detik dia menghadapi kematian, Allah turunkan malaikat kepadanya.
Lalu malaikat itu menyeru kepada orang-orang yang dalam hidupnya taubat dengan taubat nasuha. Perseruan malaikat, Allah takhafu. Ini seruan malaikat. Bahwa janganlah engkau merasa khawatir. Janganlah engkau merasa takut. Wala tahzanu. Dan jangan pula engkau merasa gundah. Wabshiru bil jannah. Gembirakanlah dirimu dengan surga. Itulah surga kuntum tu'adun. Engkau yang telah dijanjikan Allah masuk dalam surga tersebut. Rupanya gembira di malaikat. Pada detik-detik kematian kejar malaikat. Susah, gundah. Kata memang dalam maksiat. Kata memang dalam dosa. Tapi engkau telah bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Anda pernah susah. Sabar dalam menghadapi sakaratul maut. Surga sedang menanti Anda. Itu senang. Jadi rasa gundah, kekhawatiran gak ada. Waruya an Khalid bin Ma'dan. Diriwayatkan daripada Khalid bin Ma'dan bahwa sungguhnya berkata, Idza dakhalat tawwabunal jannah, apabila masuklah orang-orang yang bertobat akan surga, qalu, mereka itu berkata, alam ya'udda narun bina an-nurat dan nara qabla an nadkhulal jannah. Adakah tidak terhitung neraka dengan kami bahwa kami dikembalikan kepada neraka sebelum bahwa kami dimasukkan akan surga? Menyebahasa getanyo. Oh wate orang-orang yang taubat dimasukkan oleh Allah dalam surga, ban bandung urangnya geke. Kamu akan tamong neraka ilai. Le tamong neraka baru tamong surga. Ya, geke urangnya. Ya Allah, kamu dalam dunia rojeh maksiat, ya Allah. Yang lebih berhak ke neraka ilai. Pekurannya kamu hana tamong ilai neraka kemudian terbit baru tamong surga. Qila lahu. Ketika itu dikatakan kepadanya, innakum marartum biha. Sesungguhnya kalian telah melalui neraka. Wahya khamidatun. Padahal neraka itu telah padam. Andai kata gata hanata taubat, maka sungguh gata dalam neraka. Karena gata kalian taubat, walaupun engkau telah melalui masa-masa neraka, tapi neraka telah padam untuk kalian. Artinya hana hak le gata tamong neraka, yang berhak gata tamong dalam surga. Dan diriwayatkan daripada Hasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah pernah merajam seorang perempuan yang melakukan zina. Kemudian setelah dirajam, perempuan itu meninggal, shalla alaiha. Rasulullah salat di atas jenazahnya, faqala lahu ba'du sahabah. Lalu sebahagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, rajam taha wasalaita alaiha, engkau telah merajamnya, tetapi engkau salat kepadanya." Apa jawab Rasulullah? Laqad tabat taubatan. Sungguh dia itu telah taubat akan sebagai taubat nasuha. Lau fa'alat mithla dzalika sab'ina marratan taballahu alaiha. Seandainya dia berbuat yang demikian 70 kali, niscaya Allah tetap menerima taubat kepadanya. Artinya apa? Inna taubataha kanat haqiqah. Sesungguhnya taubatnya si perempuan itu, itulah taubat yang nasuha. Padahal sinangnya di Madinah. Gerajam li Rasulullah. Li gerajam ke temayang. Timbul pertanyaan para sahabat. Bahkan Rasulullah salat di atas mayatnya padahal dia itu ahli maksiat. Maka Rasulullah menjawab, andai kata si perempuan itu berzina selama 70 kali banyaknya, lalu dia bertaubat dengan taubat nasuha, tetap Allah menerima taubatnya. Artinya benar. Ketika dirajam, dosanya terhapus. Karena dia taubat nasuha. Wa taubatu idza kanat haqiqatan, dan taubat apabila ada ia itu taubat nasuha, tuqbalu. Taubat itu akan diterima oleh Allah. Wa in kanat dzambu aziman, dan sekalipun adalah dosa itu sangat besar. Cukup berat raya dosa itu. Awak tetakalan mekali baki dosa. Umur 70 cuma baru lihat tengah dalam ibadah.
luput jam dalam dosa. Sebesar apapun dosanya. Tetap apabila taubat dengan taubat nasuha, Allah akan menerima. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ayyara mu'minan bi fahishatin fahuwa kafa'iliha wa kana haqqan 'ala Allah ayyuqi'aha fiha wa man ayyara mu'minan bi jarimatin lam yakhrud minad dunya hatta yatarakabaha wa yaftadhiha biha." Siapa saja yang menghina akan seorang mukmin dengan berbuat dosa, maka bermula dianya itu seperti pelakunya dosa. Dan ada ia itu pantas di atas Allah bahwa mencampakkan akannya di dalamnya dosa. Dan siapa saja yang menghina akan seorang mukmin dengan satu kejahatan, dengan berbuat satu kejahatan, niscaya tidak keluar ia daripada dunia, sehingga melakukan ia akannya kejahatan dan membuka aib ianya Allah dengan kejahatan tersebut. Sidra mukmin pernah gepubuat maksiat. Tak upat-upat lagi tanyo, tak hina-hina lagi tanyo. Nyan gebi dosa ke tanyo tengku, santut lagi urang pubuat dosa tersebut. Sidra mukmin yang pubuat jarimah kriminal, lalu tahina si mukmin tersebut, tak pegah-pegah, tak hina-hina, tak ejek-ejek. Dan pegah li Rasulullah, Allah akan geperhut orang yang hina tersebut dalam buat yang sama. Lalu akan dibuka aib orang yang bak seluruh masyarakat, baru nepu mati li Allah Ta'ala. Berat dulu. Qala al-faqih nyohona sebab. Sesungguhnya seorang mukmin la yaqsudu ayyaqa'a fid dzambi, tidak pernah bercita-cita bahwa jatuh ia dalam berbuat dosa, dan tidak pernah ada unsur sengaja berbuat dosa, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu berfirman, wa qarrahu ilaikum kufra, dan membenci ianya iman kepada kalian akan kekufuran dan akan kefasiqan dan akan berbuat dosa. Maka mukmin yang sesungguhnya itulah mukmin yang tidak pernah bercita-cita buat maksiat. Menyemantengna cita-cita buat maksiat yang perlu dipertanyakan ulang kemukminannya. Payah tanya yang balik iman ji pakai ban. Pu iman bibit, pu iman berapa? Karena mukmin yang sesungguhnya iman yang tertanam di dalam hatinya benci wujud kekufuran pada diri orang yang beriman, wujud kefasikan, wujud maksiat, benci iman. Maka hantamna mukmin yang cita-cita nyontoh malam kuat cuma-cuma gede, yang perlu dipertanyakan iman dia. Oleh karenanya mukmin ketika jatuh dalam maksiat kenapa? Nah, nyoho gua. Fa akhbara annahu, maka diberitahukan bahwa sungguhnya Allah itu sungguh benci ia kepada mukmin yang berbuat maksiat, yang mencita-cita berbuat maksiat. Maka tidak ada unsur kesengajaan akannya berbuat maksiat oleh mukmin, akan tetapi jatuh ia padanya maksiat pada ketika ghaflah, lupa diri atau nafsu yang meluap-luap. Yang salah. Mukmin tidak pernah bercita-cita melakukan maksiat, cuma bak detiknya karena nafsu ka meluap-luap kaku, ataupun emosi yang tidak mampu terkendali kaku terjadi. Kita nyo tengah tengah muru tu. Honda hanau de belaga taglung jiput goi glung danyo kadang kata orang ya ajak-ajak menyanyian Honda kata ke dia ada temu. Tengah muru tu ya kelaganya. Tengah hijah tu tengah dia ajak-ajak lah. Untung hana taglung gigi lagi taglung Honda. Jadi ketika bawa nak kita cita lagi dia taglung di. Hana otak tajak sega muno. Tapi gabat tak berkem-kem. Masalah terawih. Maka mukmin yang sempurna laganya lalu taubat kepada Allah. Halah kemaah halah baji. Nolah kemaah ka dulung-dulung gata. Salah do di gata mono ya. Baik male-male la kemaah.
Baik malai-malai. Baik ya lah kemah tak lu ngana yo lah kono. Lah kemah. Menyesot hang rumah kecuali nedon ron guglung dua go. Kakak dah dua je mana began. Yang penting menempat mah. Ya. Kemudian fala yajudu ayyu'ira biha idza taba, maka tidak boleh oleh bahwa menghina ia seseorang dengan yang maksiat apabila telah bertaubat ia. Makanya orang mukmin yang melakukan maksiat tidak boleh dihina. Mukmin yang pakai bahan, mukmin yang telah taubat. Cukup raya ibu buat maksiat, cukup raya ibu buat kriminal, tapi kita jika taubat, yang baik aja, baik hina-hina. Apalagi menyatuk dalam masjid hidup sampai tanya, baik cukai-cukai le pakai bang. Napakan dalam lagi seorang je beli. Anjir lagi yang dosa tu. Mengejek anjir. Dan diriwayatkan pula daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa sungguhnya berkata ia, apabila taubatlah hamba, niscaya menerima taubat oleh Allah atasnya hamba dan menghapus oleh malaikat hafadzah akan apa yang telah menulis ia daripada amalannya dan melupakan oleh segala anggotanya apa yang telah dilakukan daripada kesalahan dan melupakan oleh tempat tinggalnya daripada bumi dan melupakan oleh tempat tinggalnya daripada langit, supaya bahwa datang ia pada hari kiamat tidak adalah sesuatu daripada makhluk bersaksi di atasnya dengan berbuat demikian. Watia sidro hamba telah bertobat daripada kesalahan. Nyoban badu makhluk keputua oleh Allah Ta'ala. Apakah dia kata yang tahu ukit balik? Malaikat yang kada catat amal keburukan tersebut gayu oleh Allah hapuskan. Gayu hapus. Ubena anggota badan yang pernah melakukan dosa tersebut pun dilupakan oleh Allah. Tua hai anggota badan, baik ingat li. Begitu pula makhluk-makhluk yang lain termasuk bumi tempat katanya pembuat maksiat. Binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan yang pernah ikalan tanya pembuat maksiat dilupakan oleh Allah. Geputua. Coba ingat li. Langit-langit yang pernah menyaksikan geputua oleh Allah. Pun tujuan. Wate uro kiamat hanali yang saksi atih katanya pernah melakukan maksiat. Maka orang yang melakukan maksiat yang cuma malaikat hafadzah yang akan menjadi saksinya. Pada ibu buat maksiat. Ji ibu buat zina yu bakaiannya dia kata si. Rapineh bakaiannya rupanya na tikuh sabuh tikuhnya dia kata si. Ia tu na tepai dia kata si. Na nu batai dia kata si. Kenapa ya satpol PP nunggu? Maka semua makhluk itu akan bersaksi. Ya Allah benar adanya. Lon saksi. Iyup lon. Karena lu perubah dodro kuat ji. Begini. Hanya nama makhluk-makhluk lain semuanya bersaksi. Langit bersaksi, bumi bersaksi, semua bersaksi. Termasuk anggota dodro pribadi itu. Mata berkata, ya Allah aku pernah melihat, telinga juga demikian, mulut juga sama anggota badan yang lain. Ya Allah, aku yang menjadi saksinya. Mana dia tadi itu? Di mana dia mentah dulu? Tetapi ketika telah bertobat daripada dosa tersebut, semua makhluk itu dilupakan oleh Allah atas maksiat yang pernah kita lakukan. Malaikat yang menulisnya diperintahkan oleh Allah hapus catatan dosanya. Subhanallah. Betul. Kayak betul gitu. Dan diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Hadis daripada Nabi SAW, Rasulullah bersabda, maktubun haulal arsy qabla ay yakhluqal khalqa bi arba'ati alafi amin. Tertulis pada sekeliling aras 4.000 tahun sebelum dijadikan makhluk. Peribayat tahun galam kepujian makhluk kamu tulis ba'aras. Kamu tulis ba'aras wa inni laghafarun. Surah yang surah Taha ayat 42. Wa inni laghafarun liman taba wa amina wa amila salihah summah tada. Jangan betul. Sesungguhnya lon pegali Allah maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat ia dan orang-orang yang beriman ia dan beramal saleh ihtada
dia itu akan aku berikan petunjuk. Ya, jadi hendak putus dua. Sebesar apapun dosa dan maksiat, apabila kita taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, Allah senantiasa akan menerima kembali kita menjadi hamba-Nya. Taubat dengan Allah, maka selesaikan urusan dengan Allah, yaitu 3 syarat. Yang pertama, tinggalkan maksiat. Yang kedua, sesali atas maksiat yang pernah dilakukan. Yang ketiga, berjanji sepenuh hati tidak akan pernah mengulangi. Apabila kait dengan manusia, maka minta halal, laki maaf, harta gob, juk pulang. Kait dengan amal ibadah wajib, qada yang katinggai itu kedua. Maka pendapat yang mengatakan tidak wajib qada salat yang tinggal, itu pendapat yang sesat menyesatkan. Makanya sembahyang yang tinggal, taubat be'li kebah, dan wajib qada. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.